Dan saat ini kita masih bersama Pak Jamin Ginting. Pak Jamin, ini kan menarik sebetulnya kalau kita melihat apa yang terjadi dua sidang sebelumnya, itu ketika mereka yang akan dimintai keterangan masuk ke dalam ruang sidang, terus ditanya sehat segala macam, semua sidang langsung tidak memerlukan waktu lama. Sidang dilakukan secara terbuka. Nampaknya ini ada semacam, pada akhirnya masyarakat karena ini tertutup dan belum ada keterangan apapun, masyarakat akhirnya akan menilai ada negosiasi, apakah ini akan dilakukan terbuka atau ini akan dilakukan tertutup, atau apalagi negosiasi yang akan terjadi di dalam seperti itu, Pak Jamin. Ya, saya melihat memang keunikan dan ada perlakuan khusus ya pada hari ini terhadap teradu begitu. Walaupun memang dalam ketentuan peraturan MKD mengatakan sidang tertutup kecuali diminta oleh MKD untuk sidang terbuka. Tetapi sekali lagi saya katakan, sidang sebelumnya sudah dilakukan secara terbuka. Fairness, transparansi itu sudah ada karena masyarakat bisa menilai. Nah, sekarang ini sidang tertutup dan kita tidak tahu apakah karena belum diputuskan ya apakah sidang terbuka atau, tetapi yang pasti pintunya tertutup saat ini dan TV Parlemen tidak menayangkan TV Parlemen apa yang terjadi di dalam. Kita tidak tahu apa yang mereka sedang bicarakan. Seandainya pun kalau terjadi tertutup, ini merupakan kecewaan yang besar bagi publik karena publik pada beberapa hari lalu sudah menikmati bagaimana dia bisa menilai perwakilannya di DPR, orang yang dipilihnya melalui fraksi dan partainya, mengenai kualitasnya. Nah dia sekarang juga ingin tahu bagaimana nanti orang yang dipilihnya, anggota DPR yang duduk di MKD, kualitasnya seperti apa, pertama. Yang kedua, saya melihat terlalu ada kekhawatiran yang terlalu besar ya bagi sidang ini kalau dibuka. Saya tidak tahu apa isi pembicaraan yang mengakibatkan itu sangat secret sehingga harus tertutup begitu. Biasanya kalau yang banyak secret atau rahasia itu banyak jahatnya sebetulnya. Saya kasih contoh ya, kalau sidang pidana yang tertutup itu contohnya sidang tentang pemerkosaan. Memang nggak boleh dibuka untuk umum karena nanti dalam sidang itu akan dibicarakan bagaimana pelaku itu melakukan pemerkosaan itu. Karena itu kan ada hal-hal yang sifatnya seksualitas ya, dan juga tidak baik bagi orang kalau dibuka, kalau hadir di situ. Yang kedua, sidang contohnya tindak pidana dalam perdata perceraian karena menyangkut tentang sosial orang tersebut, malu kan kalau bercerai. Lalu sidang peradilan anak karena anak-anak takut kan dalam situasi. Saya kira yang jelas kalau sidang ini kan sebetulnya bukan perceraian dan juga bukan soal pemerkosaan. Mungkin dia menganggap nggak, karena memang sudah diatur di MKD, diatur seperti itu. Cuma bisa juga terbuka. Cuma masalahnya artinya kan gini sebetulnya Pak Jamin, biarlah publik mengetahui, paling tidak ketika Pak Setnov masuk di situ ditanyakan apakah sidang akan dilakukan secara terbuka dan tertutup seperti yang dua sidang sebelumnya kan ditanyakan seperti itu. Ini keberadaan Pak Setia Novanto di dalam pun diputuskan terbuka atau tertutup pun itu tidak terbuka sama sekali gitu. Sebenarnya untuk terbuka dan tertutup saya kira harusnya diputuskan sebelum-sebelumnya dalam rapat ya. Cuma mungkin hari ini kan dalam MKD diatur akan menanyakan teradu apakah mau memberi keterangan secara terbuka atau tertutup. Jadi mungkin pada saat ini sedang ditanyakan kepada beliau dalam prediksi saya apakah sidang ini terbuka atau tertutup. Seperti yang dilakukan pada sidang-sidang sebelumnya. Nah kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya kan bisa dibuka sebelum dia menjawab. Artinya sebelum dia menjawab sidang tertutup harusnya ditayangkan. Nah itu kan karena sidang belum dimulai. Jadi tidak ada alasan melanggar undang-undang menurut saya. Jadi mulai dari dia masuk sampai duduk di majelis itu masih bisa ditayangkan. Tetapi kalau sudah dia katakan majelis yang terhormat hari ini saya mohon sidang ditutup, nah, baru semua TV dan itu nggak boleh ditayangkan. Tapi realita kita lihat sekarang untuk jalan masuk ke sana saja ada suatu strategi yang menurut saya tidak masuk akal. Boleh nggak kalau dikatakan ini jadinya terlalu banyak yang ditutup-tutupi jadinya dalam hal ini? Masyarakat akan menilai seperti itu. Jangan salahkan masyarakat juga sebetulnya. Karena terlalu cepat untuk tertutup. Padahal harusnya belum waktunya tertutup
sudah ditutup begitu. Harusnya tertutup itu waktu dia mengatakan bahwasannya ya majelis hormat saya mau sidang tertutup, langsung semua ditutup. Ini baru masuk aja sudah ada strategi dan tidak kita lihat di dalam itu apakah dia bicaranya seperti apa. Apakah baru duduk saja, harusnya kita nggak usah lah ya ditutup-tutupi seperti ini. Ini justru membuat jadi masyarakat menjadi lebih curiga bahwasannya ada sesuatu yang disembunyikan begitu dan ditutup-tutupi. Artinya ada ya mungkin pada akhirnya masyarakat bisa menilai bahwa bisa saja ini kan akan menjadi liar wacananya sebetulnya, bahwa sebetulnya yang terjadi bukan sidang tapi juga lobby sebetulnya pada akhirnya. Mungkin nggak itu? Mungkin nggak ya. Kalau lobby karena lawan-lawan politik yang lain juga ada hadir di situ sebagai MKD. Jadi kalau lobby tentu tidak di dalam persidangan. Walaupun DPR jago lobby, tapi biasanya mereka di luar-luar ya. Dan artinya, sekarang yang menjadi yang dimintai keterangan juga seorang lobbyis sebetulnya. Iya, karena begitu. Saya kira memang kan lobby-lobby politik sudah biasa ya dalam konteks seperti ini karena ranah politik ya. Tetapi ini peradilan. Kita harus menghormati peradilannya begitu. Cara menghormati peradilan ya kalau memang tertutup ya memang kita hormati. Cuma sebelum orang mengucapkan tertutup, saya rasa ada kesempatan bagi awak media untuk melihat secara langsung. Artinya gini sebetulnya Pak Jamin, kita akan menghormati peradilan ini. Dengan catatan, mungkin bukan tapi dengan catatan juga ya, artinya mereka yang duduk sebagai anggota majelis juga menghormati peradilan ini, gitu. Iya. Dan tata beracaranya juga harusnya dihormati juga, gitu. Bahwa untuk kepentingan publik juga, publik berhak untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Benar. Keputusan-keputusan apapun misalkan tertutup atau terbuka juga publik berhak untuk tahu. Gitu. Bagaimana publik akan menghormati sidang ini kalau memang orang yang di dalamnya juga tidak menghormati publik, kan? Itulah makanya saya katakan tadi harusnya diberikan kesempatan publik untuk melihat apakah keputusan sidang itu tertutup atau terbuka itu dari majelis sendiri atau memang dari Setia Novantonya yang tidak mau sidang terbuka. Itu harus sampai di situ. Kalau memang nanti ketahuan kalau memang Pak Setia Novanto bilang saya tidak berkenan untuk diperiksa secara tertutup, maka itu otomatis tertutup kan? Karena bisa saja begini contohnya, MKD mengatakan kami berharap Anda untuk sidang terbuka, tapi sepenuhnya kepada Anda. Nah kalau lalu dia katakan tertutup, lalu majelis bilang kenapa harus tertutup, kita gini dan segala macam. Tapi dia bisa bilang kalau tidak tertutup saya tidak mau memberi keterangan. Itu pasti akan. Iya, akan nggak jadi lagi kan kalau sampai kalau sidang tertutup saya tidak akan memberi keterangan pada hari ini karena memang saya tahu ketentuannya boleh melakukan tertutup. Nah itulah akhirnya bisa tertutup. Tapi untuk sampai kalimat tertutup tadi itu yang perlu kita tahu sebenarnya itu. Sayang sekali nggak ditayangkan itu. Taruhlah sekarang memang ini tertutup ya, karena hingga saat ini belum ada keterangan apapun, suasana di sana juga TV Parlemen juga tidak menayangkan. Pertanyaan-pertanyaan apa yang mesti dilontarkan oleh anggota majelis untuk bisa membuat permasalahan ini menjadi clear? Iya, saya kira majelis kan ini kan macam-macam ya, punya latar belakang yang berbeda-beda, ada yang pro, ada yang kontra. Tentu kalau dari sisi yang mendukung, tentu pertanyaannya yang menguatkan argumen-argumen. Kalau kita lihat kan dari pertanyaan yang mendukung Pak Setnov itu bacaan masyarakat gitu ya. Itu pertanyaannya tentang masalah legal atau tidak legalnya rekaman itu, terus masalah Freeport-nya sendiri, bukan kepada konteks pertemuan antara pejabat negara dengan seorang presiden direktur untuk ngomongin soal kontrak karya dan saham, gitu. Itu kan terbaca di sana. Nah, supaya dan itu kan sebetulnya tidak akan menjawab bahwa masalah ini ada atau tidak gitu. Nah, untuk memperjelas bahwa kasus ini betul-betul ada, peristiwa itu ada atau tidak, pertanyaan seperti apa sebetulnya yang harus dilontarkan oleh majelis? Majelis itu fungsinya untuk mengungkapkan dan mengambil bahan keterangan sesuai dengan bukti yang ada, apakah validasi bukti yang ada itu menjadi terang bagaimana sehingga nanti mereka memutuskan suatu putusan itu didasarkan kepada pertimbangan hukum yang benar terhadap data-data yang ada. Dan sekali lagi kan ini kan cuma masalah etik gitu loh, masalah etik, moral dan kepatutan begitu yang menjadi dasar untuk memutuskan suatu putusan. Saya kira yang paling penting adalah
validasi pertemuan. Artinya validasi pertemuan memang ada pertemuan. Yang pertama. Yang kedua adalah validasi isi pertemuan tersebut gitu loh. Apakah benar isi pertemuan itu seperti apa yang disampaikan. Ini aja sudah cukup. Artinya sudah cukup menerangkan bahwasanya ada pertemuan dan isi pembicaranya apa. Ya, saya kira itu sudah dua pertanyaan dua substansi ini yang bisa dari sudut mana, angle kiri, angle kanan mau ditanya itu larinya ke sini. Tapi kalau sudah ditanya yang tidak substansi, contohnya masalah Freeport limbahnya mau dibuang kemana, lalu PHK-nya bagaimana, pengamanannya gimana, itu sudah lari dari konteks yang dua tadi kan justru kan. Jadi sebenarnya kalau masalah etik, masalah ini tinggal nanti cari ahli yang bagaimana sih etika DPR sebenarnya yang selama ini terjadi dan sekarang itu udah cukup saya rasa. Artinya dua pertanyaan, apakah pertemuan itu ada dan apakah pertemuan itu sama dengan apa yang ada di transkrip dan rekaman itu? Sebetulnya dua pertanyaan itu sudah cukup sebetulnya untuk substansinya itu. Tapi kalau dia mau tanya dari angle-angle berbeda, tapi tujuannya ke sana boleh. Tapi jangan tanya-tanya tentang tadi yang saya katakan tadi. Dan itu yang bikin lama sebetulnya kan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak langsung ke pokok masalah sebetulnya. Ya, karena ini kan sidang terbuka ya, artinya waktu dulu ya sebelumnya ya. Kalau dulu kan sidang terbuka, jadi kelihatanlah kualitas pertanyaan daripada majelis itu seperti apa begitu. Itu tadi, itu kan menarik. Secara substantif itu hanya yang penting itu dua pertanyaan tadi. Apakah motif itu juga menjadi penting dalam seperti sidang-sidang pidana atau perdata gitu ya. Apakah motif itu juga menjadi penting? Enggak, motif enggak ada di sini. Niat, kehendak, motif tidak ada. Ini kan masalah etika. Kita berjalan pada suatu ranah etik di mana kita melekat jabatan. Jabatan itu kan diatur oleh etika profesi. Nah, waktu jabatan itu menyatakan kita tidak boleh bertemu dengan orang, tidak boleh membicarakan dengan orang, tidak boleh sendiri ketemu dengan orang itu, dan kita datang sendiri walaupun substansi pembicaraan yang nggak ada urusan dengan pekerjaan, itu sudah melanggar etik dan kepatutan dan moral tadi. Ya itu hal yang sederhana sih sebenarnya, cuma dan mungkin kurang dipahami oleh beberapa anggota MKD sebetulnya. Ada mungkin mereka memahami, cuma kan mereka ingin lebih lagi ya, ingin lebih lagi memberikan pertanyaan supaya mereka lebih banyak menggali atau juga punya motivasi yang banyak lah di situ. Artinya karena ini kan sudah terbuka. Tapi kalau tertutup, saya kira nanti berbeda pembicaraannya tentunya. Tentunya lebih berbeda. Dan kita nggak tahu nanti kalau tertutup ini ada dinamika apa yang terjadi di dalam. Nah begitu. Itu soal dinamika. Kalau kita melihat kan tadi rencananya jam 1 sudah dimulai, tapi jam 1 lebih ini baru dimulai dan sekarang sebetulnya sudah hampir setengah 3. Iya. Ini hampir ya kita faktanya memang belum lihat apa yang terjadi di dalam. Apakah sidang berlangsung atau tidak pun kita tidak bisa mengatakan apa-apa gitu karena tapi faktanya ruang sidang tertutup rapat, tidak bisa dilihat oleh masyarakat, gitu. Pasti ada terjadi sesuatu di dalam. Benar. Saya kira kalau untuk bertanya kepada teradu apakah sidang terbuka atau tertutup itu nggak lebih dari 5 menit menurut saya. Artinya sudah diputuskan. Kalau menurut perhitungan saya ini sudah diputuskan apakah sidang terbuka atau tertutup. Realitanya kita lihat sekarang tidak terbuka kan begitu kan. Tapi ini cuma 5 menit cukup. Tapi sekali lagi kita paling hanya cuma bisa menunggu saja bagaimana nanti ini karena saya kira sampai 2 jam ke depan kita akan menunggu ini. Apa hasil dari pembicaraan di dalam. Mudah-mudahan jangan sampai 2 jam ini sudah harus ada kepastian.